Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok Biostatistika yang akan membahas tentang analisis regresi. Berikut ini nama kelompok yang terdiri dari saya Danang Bagus Samudro. Kemudian Saya Hasnarian Sabia. Saya Hilza Sifaul Zahra. Saya Marcel Enyi Sutanto. Dan saya, anggota yang terakhir, Mario Einstein Putra Wijaya. itu saya akan menjelaskan tentang pengertian regresi. Apa sih itu regresi? Regresi adalah sebuah metode dalam statistika yang bisa digunakan dalam bidang keuangan untuk menentukan dan menganalisis hubungan variabel satu dengan variabel lain. Variabel bebas atau independen biasanya itu dilambangkan dengan huruf X, sedangkan untuk variabel terikat atau dependen itu dilambangkan dengan huruf Y. Dalam metode analisis regresi itu terdapat atau terdiri dari tiga macam, yaitu regresi linear majemuk, dan regresi non-linear. Next. Nah, kita masuk ke dalam fungsi regresi. Apa sih fungsi regresi itu? Yaitu dapat meningkatkan efisiensi dalam menjalankan analisis terhadap suatu data. Kemudian dapat melakukan perkiraan atau estimasi pendugaan masa depan dengan adanya hubungan antar peluang. Kemudian bisa memperbaiki masalah dalam pengambilan keputusan dengan cara menghitung suatu data dan mengetahui hasil dari analisis regresi dari suatu data yang dihitung tersebut. Kemudian yang terakhir, dapat memberikan pengetahuan baru dalam menjalankan penelitian dan analisis dari regresi. Next, manfaat analisis regresi. Manfaat analisis regresi itu sangat beragam, yaitu dapat memprediksi atau menduga pengaruh dari variabel dependen dan independen. Kemudian dapat membuktikan ada atau tidaknya hubungan antar variabel X dan variabel Y. Jadi, untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antar variabel X dan Y itu menggunakan analisis regresi. Kemudian dapat membuat estimasi atau pendugaan dari rata-rata dan nilai suatu variabel. Kemudian yang terakhir dapat menguji hipotesis atau anggapan dasar dari karakteristik suatu variabel. Secara umum terdapat dua macam hubungan dari dua variabel atau lebih, yaitu bentuk hubungan dan keeratan suatu hubungan antar variabel. Jika ingin mengetahui hubungan dua variabel atau lebih, bisa menggunakan analisis regresi, dan jika ingin mengetahui bentuk dari keeratan hubungan antar suatu variabel, maka kita bisa menggunakan analisis korelasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya regresi linear sederhana. Di sini memiliki tujuan yaitu untuk menguji hubungan linear atau dua variabel. Kedua variabel ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas, yaitu X, dan variabel terikat, yaitu Y. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat dikontrol, sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang mencerminkan respon dari variabel independen. Kemudian, penerapan regresi linier bisa digunakan dalam berbagai bidang seperti pertanian, ekonomi, kedokteran, dan pendidikan. Contoh penggunaan regresi linier sederhana dalam bidang yang berbeda adalah A. Pengaruh jumlah pupuk terhadap produksi pertanian. B. Pengaruh daya beli masyarakat terhadap hasil penjualan saham. C. Pengaruh produsen terhadap inflasi. D. Pengaruh citra perusahaan terhadap minat beli konsumen. E. Efek merokok pada kanker paru-paru. F. Pengaruh lama belajar terhadap hasil tes. G. Pengaruh IQ pada nilai rata-rata. H. Pengaruh berat badan terhadap tekanan darah. Next. Kemudian di sini ada gambar ilustrasi garis regresi linier. Persamaan regresi linier sederhana secara matematik diekspresikan sebagai Y sama dengan A plus B kali X, yang mana Y adalah variabel respons atau tak bebas,
dan A sebagai konstanta intercept perpotongan dengan sumbu vertikal, dan B koefisien regresi atau slope, dan X sebagai variabel prediktor atau bebas. Next. Kemudian syarat Y berjenis data kuantitatif, sedangkan X berjenis data kuantitatif atau kualitatif atau kategorik. Besarnya konstanta A dan koefisien B dapat ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu B sama dengan N dikali sigma XI kali YI min sigma XI kali sigma YI dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Kemudian A yaitu sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi dengan N. Atau bisa disebut dengan A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. Yang mana N adalah jumlah data. Next. Kemudian langkah-langkah analisis dan uji regresi linier sederhana sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dari analisis regresi linier sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respon. Kemudian ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Keempat, menghitung X kuadrat. Kemudian X kali Y dan total dari masing-masingnya. Kemudian yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Kemudian keenam, membuat model persamaan garis regresi. Dan yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respon. Next. Kemudian tentukan besarnya koefisien B dengan rumus sebagai berikut. Kemudian setelah itu, kita menentukan konstanta A dengan rumus sebagai berikut. Kemudian memasukkan nilai A dan B ke dalam persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Next. Kemudian bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal, yaitu untuk contoh soalnya, diketahui X merupakan pendapatan nasional per kapita atau dalam ribuan rupiah, dan Y adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga atau dalam ribuan rupiah. Di sini untuk datanya sudah tertera di sini, kemudian tentukan persamaan garis regresi Y sama dengan A dikali BX, dan berapakah kemungkinan Y jika X sama dengan 100. Langkah pertama dalam mengerjakan soal tersebut yaitu buatlah tabel penolong untuk menentukan sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Kemudian saya akan menjelaskan melalui Excel. Apakah sudah terlihat Excelnya? Baik, sudah. Baik, di sini kita akan mencari besarnya koefisien B dengan rumus yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu B sama dengan N dikali sigma XIYI min sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat min sigma XI yang dikuadratkan. Maka kita akan mencari koefisien B, yaitu ini. Nah, untuk pengerjaannya yaitu N, di sini kita temukan 8, ini untuk N-nya 8. Kemudian untuk sigma XI kita ambil dari sigma XI kita ambil dari ini 18,449 min dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y, yaitu 424 dikalikan dengan 306. Kemudian dibagi dengan nilai N, tadi 8. Dan kemudian kita temukan di sini XI kuadrat, yaitu 25866.
Dan maka hasilnya adalah ini. 0,65738. Kemudian untuk mencari konstanta A, kita menggunakan rumus A sama dengan sigma Y min B sigma X per N. Nah, di sini tadi kan rumusnya A sama dengan sigma Y. Di sini sigma Y kita temukan 306 min B tadi adalah 0,65734. Kemudian kita kalikan dengan X. Kemudian dibagi nilai N yaitu 8, maka hasilnya adalah 3,41117. Kemudian kita masukkan nilai A dengan nilai B ke dalam persamaan regresi yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Maka kita mencari Y yaitu tadi A. Nilai A tadi adalah 3,41117 ditambahkan dengan B yaitu 0,65734. Kemudian tadi X-nya kita masukkan 100. Maka hasilnya adalah ini. Jadi kemungkinan konsumsi rumah tangga yaitu ditemukan 69,1448. Kemudian untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang nomor 5 adalah regresi linear berganda. Tujuan regresi linear berganda untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang bisa dikontrol atau mempengaruhi, sedangkan variabel terikat dependen adalah variabel yang mencerminkan respon dari variabel bebas. Penerapan regresi linear berganda, salah satunya di bidang pertanian, di antaranya ilmuwan pertanian menggunakan analisis regresi untuk menjajaki antara hasil pertanian, misal produksi padi per hektar, dengan jenis pupuk yang digunakan, kuantitas pupuk yang diberikan, jumlah hari hujan, suhu, lama penyinaran matahari, dan infeksi serangga. Pengaruh jenis pupuk, suhu, jumlah hari hujan terhadap pertumbuhan padi. Jadi pertumbuhan padi sangat dipengaruhi oleh pengaruh jenis pupuk, suhu, dan jumlah hari hujan. Rumus regresi linear berganda. Jadi, YI sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus titik-titik plus BN XN. Dengan keterangan, Y1 atau variabel dependen, nilai yang diprediksikan. X sama dengan variabel independen, A adalah konstanta dan B koefisien regresi atau nilai peningkatan atau penurunan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian di sini ada soal sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari makanan ikan tiap hari dalam seminggu X1 dan panjang ikan dalam milimeter X2 terhadap berat ikan dalam satuan kilogram, yaitu Y, di Desa Tambakrejo Makmur. Di sini sudah ada datanya, kemudian kita membutuhkan tabel penolong. Di sini kita harus mencari X1 kuadrat
X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, X1, X2. Dan untuk N-nya ini adalah data dari X1 maupun X2 ataupun Y. Kemudian untuk cara pengerjaannya hampir sama dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pengerjaannya, X1 kuadrat itu berasal dari eh, hasil dari X1 kuadrat ini, kemudian dikurangi X1 per N dibagi 2. Begitupun seterusnya. Untuk B1 itu eh, didapatkan 0,04298 sekian, dan B2 didapatkan hasil 2714,22, dan A didapatkan min 3211140,940. Untuk rumusnya akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Next. Dan ini rumus untuk mencari data tersebut. Next. Kemudian setelah itu kita menginterpretasikan untuk A, kita mendapatkan min 32.1140,9, atau kita bulatkan menjadi 33, sehingga dapat kita hasilkan tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun, berat ikan adalah sebesar 33 kilo. Untuk B1-nya kita mendapatkan hasil 0,043, sehingga setiap kenaikan jumlah makanan ikan sebesar kurang dari satu satuan, maka nilai berat ikan akan naik sebesar 0,043 kilo dengan variabel panjang ikan dianggap konstanta. Kemudian untuk B2-nya dapatkan hasil 2.714,2, atau kita bulatkan menjadi 3, sehingga setiap kenaikan panjang ikan sebesar 3 mm, maka berat ikan akan naik sebesar 32.714,2 kilo jika makanan dianggap konstanta. Next. Kemudian untuk mencari regresi, di analisis data akan muncul hasil seperti ini. Sudah. Baik, sekian materi yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.